Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan melakukan uji wawancara bersama AI untuk tugas sains data pertama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Akbar Kurniawan dan teman saya. Saya Ferdiansyah Dewana Putra Santoso. Baik, di sini kami akan melakukan uji pertanyaan atau semi interview bersama AI. Jadi untuk topik yang kami bawakan sendiri, yang pertama adalah data mining task, kemudian CRISP DM, selanjutnya adalah business understanding, lalu data understanding, kemudian yang terakhir adalah data preparation. Sekarang kita masuk terlebih dahulu kepada topik yang pertama atau keyword pertama, yaitu data mining task. Mari kita tanyakan kepada ChatGPT. Nah, di sini kami mendapatkan pertanyaan. Yang pertama adalah klasifikasi versus clustering. Jelaskan perbedaan mendasar antara classification and clustering dalam data mining, baik dari sisi tujuan, jenis data latih, maupun output yang dihasilkan. Jadi, apa itu classification? Klasifikasi. Jadi, klasifikasi adalah kegiatan di mana data itu sudah kita sebagai data miner, data scientist, mengklasifikasikan data ke beberapa kategori. Klasifikasi adalah mengklasifikasikan data yang sudah ada menjadi beberapa kategori. Nah, kemudian untuk clustering di sini melabeli data, memberikan label pada data. Nah, tujuannya sendiri yang pertama untuk klasifikasi. Klasifikasi bertujuan untuk mengkategorikan persebaran data yang sudah ada. Nah, untuk klasifikasi, untuk clustering bertujuan untuk memberikan label pada data yang masih mentah begitu. Output yang dihasilkan sendiri adalah untuk klasifikasi, outputnya adalah seperti contohnya label kategori pada makanan misalnya. Kemudian untuk label untuk clustering, outputnya adalah untuk clustering outputnya berupa seperti segmentasi dan pengelompokan suatu data. Mari kita cek. Dapat kita lihat di sini, yang sudah benar adalah keduanya sama-sama melakukan pengelompokan data dan output berupa label atau kategori.
Dan clustering menghasilkan segmentasi pengelompokan. Namun ada yang masih perlu dikoreksi, yaitu yang pertama adalah klasifikasi sama dengan supervised learning, yaitu data sudah memiliki label ini salah ya. Dan clustering yang supervised learning, data tidak memiliki label ini salah. Yang benar adalah bukan data mentah, tetapi data tanpa label. Oke, yang kedua adalah definisinya terbalik. Yang saya sebutkan tadi terbalik. Eh, Sebenarnya clustering tidak memiliki label kategorikal bermakna seperti makanan sehat atau tidak sehat. Clustering ini hanya membentuk kelompok berdasarkan kemiripan pola. Jadi seperti contohnya cluster 1, cluster 2, cluster 3 ini bukan label semantik. Contoh versi jawaban yang lebih struktural adalah sebagai berikut. Classification adalah proses pengelompokan data ke dalam kategori yang sudah ditentukan sebelumnya menggunakan data latih yang memiliki label atau bisa disebut juga sebagai supervised learning. Kemudian outputnya berupa kelas atau label yang bermakna, misalnya spam atau tidak spam, kemudian lulus atau tidak lulus, dan sehat atau tidak sehat. Clustering adalah proses pengelompokan data tanpa label awal atau yang biasa disebut unsupervised learning. Berdasarkan kemiripan karakteristik atau pola antar data, outputnya berupa kelompok atau klaster, bukan label kategorikal bermakna. Oke, bisa kita lanjutkan ke nomor 2 yang akan dilanjutkan ke teman saya. Baik, mari kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu prediksi versus deskripsi. Data mining task sering dibagi menjadi predictive task dan descriptive task. Jelaskan perbedaan keduanya dan berikan masing-masing satu contoh kasus nyata. Baik, izin menjawab. Jadi, perbedaan mendasar dari predictive task dan descriptive task itu terletak pada tujuan dan metode pembelajarannya. Kalau untuk predictive task, dia itu memprediksi nilai atau kelas berdasarkan data-data yang lalu atau data historis, dan metode pembelajarannya itu adalah supervised learning atau pembelajaran yang diawasi. Dan untuk contoh kasus nyatanya itu seperti credit risk di perbankan. Jadi seseorang akan dilihat data historisnya di bank tersebut, lalu akan dibuat kesimpulan apakah uh, orang tersebut memiliki resiko kredit tinggi yang akhirnya akan ditolak, atau resiko kreditnya rendah akan disetujui. Nah, selanjutnya adalah descriptive task. Itu tujuannya untuk menemukan pola tersembunyi atau struktur unik yang bisa ditemukan dalam sebuah data. Dan metode pembelajarannya ini adalah unsupervised learning atau pembelajaran yang tidak diawasi. Contoh kasus nyatanya adalah seperti market basket analysis, di mana seorang analis dalam sebuah toko bisa melihat atau mencari pola barang-barang apa saja yang biasa dibeli bersamaan dalam satu waktu, untuk misalnya membuat strategi baru untuk ditempatkan secara bersamaan atau membuat promo, ya seperti itu. Jadi untuk yang deskriptif bisa diulangi. Deskriptif itu untuk menemukan pola unik atau struktur tersembunyi dalam suatu data. Ya, terus metode pembelajarannya dia unsupervised learning. Terus untuk contoh kasusnya yang prediktif itu dia apa tadi, risk bank kredit risk di perbankan. Kredit risk di perbankan. Kemudian yang deskriptif. Kalau itu deskriptif, dia market basket analysis. Market Basket analysis. Yes. Oke, mari kita coba.
Baik, udah belum? Tolong dibacakan, Oke, Ferdi. ke atas dulu. Ke atas dulu. Baik, mari kita lihat evaluasi yang diberikan oleh ChatGPT berdasarkan jawaban yang sudah saya berikan tadi. Untuk yang pertama, evaluasi konseptual yang sudah tepat dari jawaban saya adalah yang pertama tujuannya prediktif memprediksi sesuatu dan deskriptif menemukan pola atau struktur tersembunyi. Yang kedua, yang benar dari jawaban saya adalah jenis pembelajaran. Untuk prediktif, supervised learning dan deskriptif unsupervised learning. Yang ketiga, contoh kasusnya prediktif credit risk prediction di perbankan dan yang untuk deskriptif market basket analysis. Kemudian ChatGPT juga memberikan catatan kecil untuk menjemurtakan istilah-istilah yang saya gunakan dalam jawaban saya. Menggunakan data lampau bukan data yang sedang dihadapi. Secara konsep benar, tetapi secara akademik lebih tepat jika dirumuskan sebagai menggunakan data historis untuk membangun model prediksi terhadap data baru atau unseen data. Karena dalam praktik model dilatih pakai data lama dan digunakan untuk memprediksi data masa depan atau data baru. Nah, ChatGPT juga memberikan versi jawaban yang lebih formal atau dalam kurung standar dosen. Saya bacakan. Predictive task bertujuan untuk memprediksi nilai atau kelas pada data baru menggunakan model yang dibangun dari data historis atau berlabel atau supervised learning. Misalnya, prediksi risiko kredit nasabah di perbankan. Untuk yang selanjutnya, descriptive task bertujuan untuk menemukan pola, struktur, dan hubungan tersembunyi dalam data tanpa label atau unsupervised learning. Misalnya, market basket analysis untuk menemukan pola pembelian konsumen. Baiklah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Oke, untuk pertanyaannya akan kita gunakan format yang sama. Bertindaklah sebagai dosen mata kuliah sains data, lalu ajukan untuk quiz DM ini kita hanya memberikan satu pertanyaan saja, saya kira. Kemudian untuk menguji pemahaman saya tentang topik quiz DM. Baik, ChatGPT telah memberikan satu pertanyaan konseptual untuk menguji pemahaman kami tentang CRISP-DM. Saya bacakan terlebih dahulu. Jelaskan mengapa CRISP-DM disebut sebagai model proses yang iteratif dan bukan linear. Berikan satu contoh nyata kondisi proyek data science yang menyebabkan tim harus kembali ke tahap sebelumnya dalam siklus CRISP-DM. Baik, izin menjawab untuk penjelasan konseptual dan contoh kasusnya akan dijawab oleh rekan saya yaitu Rehan. Jadi, mengapa CRISP-DM disebut sebagai model proses yang iteratif atau bisa disebut proses yang mengulang-ulang? Karena memang bahkan setelah tahap terakhir yaitu adalah deployment, sebuah model ini harus tetap diawasi atau dipantau dan ini biasanya memicu siklus-siklus baru atau update-update baru yang untuk membuat model yang lebih baik dan bisa dikembangkan lagi di masa depan. Seperti itu. Dikembangkan di masa depan. Izin menambahkan juga bahkan jika bahkan proses itu bisa kembali ke proses awal lagi atau bisnis understanding lagi jika uh, pemahaman dari sebuah bisnis itu berubah. Jadi dia misalnya bisnisnya dia kayak berubah gitu pemahamannya, dia bahkan bisa mulai ke proses pertama lagi yaitu business understanding seperti itu. Ketika apa tadi? Ketika pemahaman dari sebuah bisnis berubah. Nggak usah dapat. Oke, Nggak usah dapat. Iya betul. oke, selanjutnya adalah contoh nyatanya. Jadi untuk contoh nyatanya sendiri, mungkin ketika ketika setelah sampai di siklus atau tahapan tahap modeling, eh, ketika model sudah jadi, ditemukan overfitting
data yang cukup parah. Kemudian akurasi masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang pada tahap sebelum modeling, yaitu data preparation. Oke, mari kita cek pembahasannya seperti apa. Wow, Oke, ini kamu atau aku yang mau menyebutkan Ferdi? kamu saja. Oke, oke, dapat kita lihat di sini pembahasannya. Sangat baik jawabannya. Jadi secara konseptual kuat dan tepat secara akademik. Kita lihat dari mulai awal, iteratif bukan linear. Kenapa? Karena deployment bukan akhir dari suatu proses dan model harus dimonitor dan dievaluasi terus-menerus. Kemudian perubahan konteks bisnis dapat memaksa kembali ke fase yang pertama, yaitu business understanding, kemudian selanjutnya data understanding, lalu kembali ke data preparation lagi. Ini menunjukkan pemahaman bahwa CRISP-DM adalah siklus yang dinamis dan tidak linear. Kemudian untuk contoh kasusnya tersendiri, ini sudah sangat relevan dan realistis ketika ditemukan overfitting dan akurasi rendah ketika tahap modeling, maka yang akan dilakukan pasti akan kembali ke data preparation untuk melengkapi data-data yang masih belum di-prepare dengan baik. Ini tepat karena overfitting eh, menunjukkan indikasi masalah bahwa kualitas fitur, distribusi data, dan ada noise dan imbalance. Kemudian secara metodologis memang harus kembali ke feature engineering, cleaning, sampling, transformation, dan itu semua berada di tahapan data preparation. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menuju ke ke topik atau keyword selanjutnya, yaitu business understanding. Oke, satu pertanyaan tentang topik Business business understanding. understanding. Yes. Mari kita lihat. Oke, di sini akan saya sebutkan pertanyaannya, yaitu mengapa tahap business understanding dianggap sebagai tahap paling krusial dalam proyek data science dan apa risiko utama yang terjadi jika tahap ini dilakukan secara tidak jelas atau tidak lengkap. Baik, dari pertanyaan yang sudah dipaparkan, saya akan menjawab mengapa tahap business understanding dianggap sebagai tahap paling krusial dalam proyek data science. Dan pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman saya. Oke, mengapa? Karena business understanding ini adalah pilar utama sebagai tujuan yang akan dilaksanakan, yang akan tujuan dari proyek data science itu sendiri. Jadi kalau pilarnya saja sudah salah, maka tujuan dari keselanjutan-selanjutannya akan salah juga. Eh, pada tahap business understanding ini, biasanya data scientist menentukan target dan output yang tepat. Jadi mulai awal sudah di apa ya istilahnya? Sudah diberikan goals untuk apa yang akan dituju dari proyek ini. Jadi tidak terlalu broad, nanti finishnya dari pekerjaannya tidak terlalu umum gitu. Jadi akan sesuai tujuan. Ya, betul Oke, sekali. selanjutnya untuk resikonya. Ya, betul sekali. Dan apa sih resiko utama jika tahap ini dilakukan secara tidak jelas atau tidak lengkap? Ya, tidak lain tidak bukan adalah kegagalan proyek itu sendiri. Proyek tersebut bisa jadi gagal karena seperti yang dijelaskan oleh rekan saya tadi, ini business understanding ini menjadi pilar utama. Jika business understanding ini tidak dilakukan dengan tepat, maka step-step atau fase-fase selanjutnya bisa jadi tidak benar gitu. Karena memang tujuan dari business understanding ini adalah memahami apa yang ingin dicapai
dari pelanggan kita atau dari bisnis itu. Jadi percuma saja kita membangun suatu sistem yang sangat uh, canggih secara teknis tapi tidak menjawab dari kebutuhan bisnis itu sendiri. Jadi uh, uh, menurut saya jika bisnis understanding ini tidak dilakukan dengan baik, maka proyek tersebut bisa dibilang gagal seperti itu. Oke, mari kita cek jawabannya. Tadi adalah kenapa krusial? Karena tahap ini adalah eh, tahap awal atau istilahnya sebagai pilar utama suatu proyek. Karena, bentar, pada tahap ini kita harus dapat menentukan tujuan dan apa yang diinginkan oleh klien. Resiko ketika tahap ini tidak dilakukan secara jelas, maka dampaknya akan berpengaruh ke tahap-tahap selanjutnya. Apa tadi bisa dimention ulang, Ferdi? Risiko utama jika tahap ini tidak dilakukan secara jelas itu adalah kegagalan proyek. Kegagalan proyek atau bahkan kegagalan proyek karena tujuan yang akan dicapai masih belum Jelas. ditentukan secara jelas sebelum. Oke, mari kita cek. Oke. Ferdi bisa tolong di-mention. Oke. ChatGPT memberikan evaluasi dari jawaban yang telah kita kemukakan tadi. Di sini dia memberikan poin-poin yang kita sudah tepat jawab, yaitu yang pertama posisi strategis tahap business understanding, yaitu tahap business understanding ini menjadi tahap awal atau pilar utama dari sebuah proyek. Ini benar karena menunjukkan pemahaman bahwa tahap ini bersifat fondasional dan bukan administratif. Yang kedua adalah business understanding, menentukan tujuan dan apa yang ingin yang diinginkan oleh klien. Ini inti dari business understanding. Business objective, stakeholder needs, dan problem definition. Yang ketiga adalah business understanding berpengaruh ke tahap-tahap selanjutnya dalam case DM. Ini tepat karena kesalahan di awal akan propagate ke data collection, modeling, evaluation, dan deployment. Dan yang terakhir, jika business understanding tidak dilakukan dengan benar, maka ini akan bahkan beresiko untuk terjadinya kegagalan proyek. Ini konsekuensi yang valid secara praktik industri. Dan ChatGPT di sini juga memberikan catatan untuk menyempurnakan jawaban kami. Jawaban sudah benar, tapi bisa lebih kuat jika menyebutkan bentuk risiko spesifik. Misalnya, solusi tidak relevan dengan masalah bisnis, model akurat secara teknis tapi tidak bernilai secara bisnis, salah definisi problem, dan metrik evaluasi tidak sesuai tujuan bisnis. Ya, betul sekali. Ya. Oke, sudah. Ya. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke topik keempat, yaitu data understanding. Ini adalah tahapan setelah business understanding. Betul sekali. Satu pertanyaan. Data understanding. Oke. Ferdi bisa tolong dibacakan pertanyaannya? Baik, di sini ChatGPT sudah memberikan satu pertanyaan untuk topik data understanding. Izin saya bacakan, mengapa tahap understanding tidak hanya berfokus pada eksplorasi statistik data, tetapi juga pada pemahaman konteks, kualitas, dan sumber data.
Jelaskan dampaknya jika aspek-aspek tersebut diabaikan dalam proyek data science. Baik, izin menjawab, mengapa tahap data understanding tidak hanya berfokus pada eksplorasi statistik data, tetapi juga pada pemahaman konteks, kualitas, dan sumber data? Karena memang ini berhubungan dengan tahapan sebelumnya, yaitu business understanding. Pada tahapan data understanding ini, kita harus memastikan data-data yang dikumpulkan itu relevan dengan tujuan proyek ini, sehingga mencegah kegagalan proyek. Oleh karena itu, memang dalam tahapan ini kita harus memiliki pemahaman mendalam dari segi konteks, kualitas, dan sumber data itu sendiri untuk mencegah kegagalan proyek. Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah dampaknya. Apa sih dampaknya? Oke. Jika kita mengabaikan konteks, kualitas, dan sumber data dalam tahap data understanding ini, hal ini dapat menyebabkan kesalahan interpretasi, bias model, serta keputusan bisnis yang keliru. Sehingga kita akan terhambat untuk menuju ke tahap selanjutnya, yaitu modeling. Jadi hal ini mengakibatkan model yang secara teknis terlihat baik, namun gagal memberikan nilai nyata ketika diterapkan di dunia nyata. Jadi kita tidak akan bisa, atau malah bahkan ketika kita sudah berada di tahap selanjutnya, yaitu modeling, dan terdapat kesalahan atau kesalahan konteks, kualitas, dan sumber data, maka yang terjadi dapat dari model itu sendiri tidak akurat sesuai yang diinginkan oleh klien, begitu. Jadi jadi itu mengharuskan kita untuk kembali ke tahap sebelumnya lagi, yaitu data understanding dan business understanding, begitu. Oke, mari kita cek jawabannya. Tadi bisa tolong dikte saya. Oke, baik. Mengapa tahapan ini penting? Karena berhubungan dengan tahapan sebelumnya, yaitu business understanding. Oke, Dalam tahapan ini, kita harus memastikan oke, bahwa data yang kita kumpulkan itu relevan, oke, dengan tujuan proyek, baik oke. secara konteks, kualitas, dan sumber datanya, untuk mencegah kegagalan proyek. Yes. Dampaknya, oke, mari kita cek. Oke, dari sini kita mengetahui bahwa jawaban kami sudah tepat, yaitu keterkaitan dengan business understanding. Ya, betul. Di mana berhubungan ini menunjukkan pemahaman alur CRISP-DM sebagai terintegrasi, bukan tahapan yang terpisah-pisah. Kemudian, relevansi data terhadap tujuan proyek ini benar, yaitu ini inti dari data understanding, yaitu right data for the right problem. Lalu, aspek konteks, kualitas, dan sumber datanya, di sini sudah level konseptual matang, kemudian berdampak
ke modeling. Itu sangat benar karena dapat terjadi bias model, poor generalization, dan misleading prediction. Kemudian iterasi kembali ke tahap sebelumnya, seperti dari pertanyaan di topik CRISP-DM tadi yang mention bahwa CRISP-DM ini adalah suatu konsep iteratif, bukan linear gitu. Namun ada catatan minor, yaitu akan lebih kuat jika ditambahkan istilah teknis seperti data leakage, sampling bias, data representativeness, and data validity. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke topik terakhir, yaitu data preparation. Oke, mari kita coba tadi satu pertanyaan tentang data preparation. Ini adalah tahapan setelah data understanding. Oke. Oke, jadi di sini kami mendapatkan satu pertanyaan, akan saya bacakan, yaitu mengapa tahap data preparation sering dianggap sebagai tahap paling memakan waktu dalam proyek data science? Dan apa resiko konseptual yang muncul jika tahap ini dilakukan secara minimal atau tergesa-gesa? Oke, akan langsung saya jawab. Mengapa tahap data preparation sering dianggap sebagai tahap paling memakan waktu? Karena jika pada tahapan ini data scientist tidak melakukan hal yang sangat ekstra untuk melakukan preparation data, maka yang akan terjadi akan sangat berdampak pada tahap-tahap selanjutnya, seperti pada modeling terutama. Jadi pada tahap ini, data dilakukan seperti pre-processing, kemudian ada lagi yang namanya, ya intinya pada tahap ini data scientist itu menyiapkan data dari data yang bercampur, dari data yang sangat sangat tidak rapi gitu ya, menjadi data-data yang siap diolah di machine learning di tahap selanjutnya, yaitu modeling, membuat machine learningnya. Oke, untuk resiko mungkin bisa langsung dijawab oleh Ferdi. Baik, jadi apa sih resiko yang bisa didapat jika kita melakukan tahapan ini secara tergesa-gesa? Seperti yang rekan saya bilang tadi, jika kita melakukan tahapan ini secara tergesa-gesa dapat menjerumuskan sebuah proyek ke dalam situasi garbage in, garbage out, di mana model yang dihasilkan menjadi tidak valid karena dibangun menggunakan data-data yang kotor atau data yang kurang tepat. Nah, selain itu, jika kita melakukan tahapan ini secara tergesa-gesa, dapat uh, mengorbankan akurasi model sehingga uh, bisa berkemungkinan menggagalkan tujuan bisnis sehingga berisiko menggagalkan proyek seperti itu. Sudah, Ferdi? Sudah. Oke, mari kita cek jawabannya. Oke, ini bisa. Oh. Apa lagi? Spooling apa ya? Lupa. Spooling, seingat aku spooling, membersihkan data. Ya, encoding mungkin. Dampaknya, resikonya tadi apa tadi? Resiko bisa menjerumuskan satu proyek ke dalam situasi garbage in, garbage out. Di mana model yang dihasilkan jadi tidak valid karena dibangun menggunakan data kotor atau data yang kurang tepat.
Apa tadi? Karena Karena dibangun modelnya karena dibangun karena dibangun dibangun. menggunakan data yang kotor atau kurang tepat. Ya, betul. Lalu hmm, berisiko mengorbankan akurasi model sehingga tujuan bisnis tidak dapat tercapai dalam kurung kegagalan proyek gitu aja. Yes, seperti itu. Sudah. Kan Apa lagi? perlu mengulang Oh iya. tadi. Pertama. Oke, mari kita cari. Gigu. Gigu. Oh, ini ada kesalahan. Oke. Ferry bisa tolong di mention evaluasinya. Oke, baik. Di sini ChatGPT sudah memberikan evaluasi dari jawaban kita mengenai topik data preparation tadi. Di sini poin yang sudah sangat kuat dari jawaban kita yang pertama adalah analogi konseptual, di mana data preparation ini menyiapkan bahan bakar untuk asupan mesin atau modeling. Ini analogi yang sangat tepat secara ilmiah, di mana model sama dengan mesin, data sama dengan bahan bakar, kualitas output sama dengan kualitas input. Ini menunjukkan pemahaman sistemik, bukan sekadar teknis. Yang kedua adalah ruang lingkup data preparation. Di sini kami menyebutkan pembersihan data kotor atau cleaning, encoding, dan pre-processing. Walaupun istilah spooling data kurang umum, mungkin maksudnya sampling, splitting, atau merging. Konteksnya tetap bisa dipahami dengan mudah. Selanjutnya adalah konsep garbage in dan garbage out. Ini istilah yang sangat relevan dalam data science dan AI ethics. Dan yang terakhir adalah dampak ke model dan bisnis. Model tidak valid, akurasi turun, tujuan bisnis gagal, kegagalan proyek, iterasi ulang dari tahap awal. Ini menunjukkan pemahaman end-to-end pipeline impact. Di sini ChatGPT juga memberikan catatan kecil atau terminologi dari jawaban kita tadi, yaitu di istilah spooling data. Istilah ini tidak umum dalam data science. Mungkin yang dimaksud adalah sampling, splitting, merging, integration, dan transformation, seperti yang dibilang tadi. Secara konsep tidak salah, tapi secara terminologi akademik perlu dirapikan. Baik, mungkin sekian saja proses belajar kita kali ini. Kita telah mempelajari mulai dari data mining task, scripts DM, business understanding, data understanding, apalagi tadi? Data preparation. Hingga data preparation. Nah, iya. Mungkin segitu aja mungkin dari kami yang bisa kita pelajari untuk sesi kali ini. Terima kasih telah mungkin ada yang menonton. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.